Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyamis sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dipertemukan di pelajaran Usulul Fiqh untuk kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-6. Tema kita dalam pertemuan yang ke-6 ini adalah masih melanjutkan dari tema yang lalu, yaitu pengertian sebagian istilah-istilah dalam ilmu usulul fiqhi. Jadi ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, harus kita pahami ketika kita mempelajari ilmu usulul fiqhi ini. Baik, perhatikan ya, anak-anak sekalian ya. Antum bisa mencatat ya, karena ini Ustadz terjemahkan secara langsung ya. Ustadz terjemahkan secara langsung dan tidak Ustadz ketik terjemahannya, akan tapi secara langsung, maka antum harus betul-betul perhatikan ya. Istilah berikutnya yaitu adalah an-nadhar. Ya, sering digunakan oleh para usuliyun, yaitu orang-orang ahli usul fikih, kata-kata an-nadhar. Apa maksud dari an-nadhar? Ya. An-nadhar huwa al-fikru fi halil mandhuri fih. An-nadhar adalah al-fikru, pemikiran, fi halil mandhur, pada keadaan yang dia lihat, yang dia perhatikan, yang dia teliti ya di dalamnya. Itu an-nadhar. Misalnya adalah kalau seseorang ya, ahli usul fikih membaca ya, satu ungkapan ya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia memikirkannya. Kemudian dengan hasil pemikirannya itu dia akan mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, ini disebut dengan an-nadhar. Ya, an-nadhar melihat, memperhatikan, ya, memikirkan, meneliti ya, apa yang ada di hadapannya. Ini disebut dengan an-nadhar. Atau juga misalnya seseorang melihat tentang satu keadaan, satu peristiwa ya, satu kejadian ya, kemudian dia pikirkan dan dia hubungkan dengan nusus Al-Quran dan As-Sunnah, nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan. Baik. Berikutnya adalah al-istidlal. Wal-istidlalu. Al-istidlal adalah talabud dalil. Talabud dalil artinya mencari dalil, istidlal. Ada dalil, ada juga mencari dalil. Artinya ketika seseorang membaca ya dalil ya, membaca dalil untuk suatu masalah ya, dalil untuk suatu masalah, maka itu disebut dengan istidlal ya, mencari dalil untuk suatu masalah. Apakah masalah ini boleh atau tidak boleh, apakah masalah ini adalah haram ataukah halal, dan seterusnya. Itu namanya al-istidlal. Kemudian wad dalil, dalil ya, tadi ada istidlal talabud dalil, meminta dalil, mencari dalil ya. Sedangkan ad-dalil, dalil itu sendiri apa? Huwal mursyidu ilal matlub.
yaitu al-mursyid yang membimbing ilal matlub kepada apa yang dia cari, apa yang dia tuntut, ya. Membimbing kepada apa yang dia cari, apa yang dia tuntut, ya. Ini disebut dengan dalil, ya. Berikutnya adalah adh-dhann. Wadh-dhannu tajwizu amrayni, ya. Ahadihima adharu minal akhar, ya. Dhann adalah membandingkan dua perkara, ya. Perbandingan dari dua perkara. Yang salah satunya adalah lebih tampak daripada yang lainnya, itu adh-dhann. Atau misalnya kita ungkapkan dengan lebih daripada 50%, ya. Misalnya 60%, 70%, ya, salah satu sisinya itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya adh-dhann, ya. Nah, jadi dua 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 hal kemudian dibandingkan, akan tapi yang salah satunya ini adalah lebih daripada 50%. Bisa 60, 70, tapi masih di bawah 100%. Berikutnya asyak. Asyak itu apa? Asyak adalah tazwizu amrayni, ya. La maziyyata li ahadihima 'alal akhar. Ya, perbandingan dari dua perkara yang, ya, tidak ada keunggulan salah satu di antara keduanya, ya. Jadi tidak ada keunggulan, masing-masing sama begitu. 50%, 50%. Nah, disebut dengan syak, ya. Misalnya ketika seseorang melakukan sesuatu, kemudian dia bimbang apakah mau melakukan ataukah tidak. Nah, tidak ada kecenderungan lebih ketika dia mau melakukan, tapi dia juga ingin tidak melakukannya. Yaitu misalnya 50%, 50% disebutnya syak. Kita sering menggunakan kata ragu, ya. Syak mungkin adalah ragu. Ragu untuk melangkah apakah lanjut ataukah tidak, begitu. Berikutnya adalah usulul fiqhi. Ya, usulul fiqhi ini sudah sebenarnya kita bahas, akan tapi di sini ada tambahan. Turuquhu ala sabilil ijmal. Turuquhu ala sabilil ijmal. Jalan-jalannya ala sabilil ijmal adalah secara global. Maksudnya jalan-jalan bagaimana? Atau jalan-jalannya, cara-caranya atau metodologinya, ya. Secara global, ya. Ini misalnya adhan, al-istidlal, dalil, syak. Nah, ini dibahas semua di dalam ushul fiqh. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan bagaimana seseorang itu mencari dalil, ya, dengannya atau berdalil dengan usul fikih ini, dengan jalan-jalan yang ada di dalamnya, dengan metode-metode yang ada di dalamnya. Wa makna qaulina kaifiyatul istidlali biha, makna dari perkataan kita, perkataan ahlul usul fiqih, kaifiyatul istidlali biha adalah tertibul adillah. Tertibul adillah, penertiban dalil-dalil, ya. Jadi penyusunan dalil-dalil, fit tertib, di dalam tertibnya, urutannya, wa taqdim, dan juga apa yang harus didahulukan, wa ta'khir, dan apa yang harus diakhirkan, wa ma yattabi'u dzalika, dan segala apa yang mengikuti hal tersebut, min ahkamil mujtahidin, dari hukum-hukum para mujtahid. Ini disebut dengan usul al-fiqhi. Jadi usul fikih itu adalah metode atau jalan, ya. Metodologi ataupun jalan bagaimana seseorang itu beristidlal, bagaimana seseorang itu mencari dalil, ya, mencari dalil, kemudian nanti insya Allah dia bisa menetapkan hukumnya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semua, ya. Dan apabila antum masih ada hal-hal yang belum paham, boleh nanti langsung japri kepada Ustadz, dan mudah-mudahan bisa
jawab dengan baik insyaallahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.